Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel gue sendiri, Dian Alvaro. Kali ini gue akan nge-review untuk pertama kalinya mobil listrik, pure mobil listrik ya. Kalau kemarin gue itu nge-review Nissan Kick, itu mobil listrik tapi masih ada mesin bensinnya. Dan ini adalah produk dari Hyundai, yang ini adalah pure mobil listrik guys. Kalian bisa lihat tuh namanya Ioniq Electric. Ya, ini adalah Hyundai Ioniq tahun 2021, karena gue nge-reviewnya di tahun 2021. Tapi sebenarnya mobil ini sudah lama sih masuk ke Indonesia tuh tahun 2020 ya kalau nggak salah. Dan ini dia sudah facelift. Dan yang gue review ini adalah yang tipe paling tinggi, tipe signature. Karena di Jakarta itu Grab sudah memakai Hyundai Ioniq ini, cuma yang tipe di bawahnya ini yang tentunya banyak versi sunatan massalnya ya guys ya. Dan di sini yang Ioniq Signature, dia di depannya sedikit berbeza. Ini grillnya sekarang sudah ya ciri khas mobil listrik, dia nggak pakai grill, cuma ini ada lubang yang ini akan otomatis terbuka jika apapun yang di dalam kap mesin ini overheat ya. Jadi untuk memberikan udara segar biar yang ada di dalamnya lebih dingin. Tapi kalau sudah dingin dia akan tertutup kembali untuk meningkatkan aerodinamika. Dan ini jujur saja Hyundai ini logonya sangat besar ya ini. Dan dia ada dua. Tentunya ini sangat apa ya, aerodinamika sekali ya. Ini kalian lihat ini. Ini bahkan sampai gap-gapnya ini sangat rapat ya. Sangat rapat, dibuat se-aerodinamis mungkin. Di sini untuk lampu depannya, dia sayangnya lampu sennya masih biasa. Cuma untuk lampu jauh, lampu dekat dia sudah LED ya guys ya, LED dengan multi reflektor ya, bukan proyektor. Jadi dia yang dipantulin dari atas itu ya, yang mantul ke bawah gitu. Jadi kayak punyaannya Toyota Veloz yang baru. Dan tentunya ciri khas Hyundai ini ada DRL yang dari atas sampai bawah ini ya. Ini adalah DRL yang hidup ketika mobil jalan. Nih, tuh di depannya dia ada sensor parkir bahkan 4 titik ya ini ya. Rata bodi dan tentunya sewarna bodi. Dia belum berkamera 360 guys. Jadi ya kamera belakang aja. Dari depan sini kita lihat peleknya ya. Peleknya ini unik ya bentuknya. Unik sih, 205/60 ring 16, dan dia sudah ber-TPMS ya, ciri khas Hyundai. Depan cakram tentunya ABS EBD-BA nggak usah ditanya, memakai ban Kumho ya guys ya. Untuk ini spionnya sudah auto folding, dan dia kalau kita mendekat, ciri khas Hyundai yang gua nge-review Hyundai Santa Fe juga, kalau kita dekatin mobilnya spionnya akan terbuka. Welcome mirror itu ya kalau di Hyundai sebutannya. Di bawah sini dia juga ada set body molding ya, tuh 2 warna, bahkan ini ada aksen aluminium brushnya atau aluminium finish. Untuk spionnya ini ya, dengan lampu sen LED di spion. Nah itu dia mengunci sendiri. Sini biasa. Untuk ini handle-nya dia sebenarnya 2 warna guys. Yang atas ini aluminium finish, yang bawah dia sewarna body. Cuma kalau dilihat dari video gini kayak sewarna body ya. Kalau lihat secara langsung, nah ini baru terlihat aluminium finishnya. Dan tentunya ini ada keyless smart entry di atas. Nah ini yang membedakan Ioniq yang dijual ke umum dan yang dipakai oleh Grab ya. Ini dia juga bersunroof, dan ini ada sabin antena tentunya. Untuk handle model tarik semua tentunya, dan ini modelnya unik ya guys ya. Untuk belakang sama dia 205/60 ring 16. Ini cakram tentunya ya. Ini mobil 600 jutaan. Dan nah ini yang paling gue seneng sebenarnya di lini belakang guys. Jadi ini teringat mobil Toyota ya, Toyota Prius ini. Jadi dia bentuknya tuh liftback ya. Di sini ada defogger juga, dan ini
ada dua kaca, jadi di sini juga ada defogger dengan head mount stop lampnya ditaruh di sini. Dengan ini kayak ada ductile gitu ya, ataupun spoiler. Untuk belakang laki-laki ini yang LED, dia cuma lampu stop lampnya dan lampu senjanya ya, yang sisanya lampu sen, lampu mundur itu masih bolam biasa. Ya tentunya ini mobil elektrik, dia nggak ada knalpot ya guys ya. Di sini juga dipermanis dengan aksen abu-abu, cuman agak ngedof ya, sedikit agak ngedof. Di sini ada mata kucing dan ada 4 sensor parkir, rata bodi dan sewarna bodi tentunya. Yang unik di sini adalah si fog lamp belakang ya, dia malah dapat fog lamp belakang, tentunya LED. Di belakang sini dia juga ada kamera mundur. Ya gak ada apa-apa lagi sih, cuman memang unik bentuknya. Ini juga mirip dengan Eclipse Cross, dia bentuknya liftback ya, jadi kalau dibuka ini juga by the way bisa buka kuncinya dari bagasi. Nah ini tentunya dia sudah tombol elektris ya. Nah ini dia belum power backdoor ataupun power tailgate kayak Santa Fe kemarin, cuma ini sudah sudah cukup lah ya untuk seharga segini. Dan ini bagasinya luas by the way, meskipun di bawah mobil ini banyak baterai ya, tentunya mobil ini mobil listrik. Untuk spesifikasi baterai nanti akan gua jelaskan ketika gua membuka kap mesin ya. Nah ini dia juga dapat tire mobility kit untuk untuk ban bocor, jadi sudah tidak mendapat ban serep lagi. Dan di sini ada untuk mengecas ya, untuk kalian mengecas portable, karena yang kalian dapatkan ketika membeli mobil ini ya cas yang macam ini. Jadi seperti ini casnya, dan ini juga colokannya sudah model yang Indonesia banget. Untuk wall chargernya kalian tidak dapat ya, dari Hyundai kalian hanya mendapatkan charger yang macam ini, dan ini tidak cepat ya guys ya. Untuk mencasnya nanti akan gua jelaskan lebih lanjut. Di sini tidak ada apa-apa lagi ya guys ya. Oh di sini juga ada penyimpanan tuh, bisa dibuka ya. Di sebelah kanan juga ada penyimpanan guys. Oh ya, ternyata di sini nyempil ada lampu kabin di sebelah sini. Nah ini untuk membuka ini buat darurat ya guys ya. Nih gua kok bilang tangki bensin, cuma ini dia sudah tidak memakai bensin, jadi gua serba salah guys. Tidak ada apa-apa lagi. Untungnya ini masih dapat partisi ya di sini, model sliding. Untuk pelipatan dia 40-60 dan dia bisa rata lantai ya guys ya. Cuma memang ini bibir bagasinya agak terlalu tinggi sih menurut gua, jadi ya begitulah, karena di bawahnya mobil ini baterai semua. Oke, nggak ada apa-apa lagi ya. Yuk kita lihat kap mesinnya. Nah ini kacanya 2 ya, dia lengkap, ada defogger belakang, cuma dia belum dapat wiper belakang ya, sayang sekali. Oke, kita lihat kap mesinnya. Kap depan ya. Nggak ada mesin ya, ini ya adanya motor listrik. Untuk membuka kap depan dia di sebelah sini guys. Oke, ya kita lihat kap depannya. Untuk spesifikasi motor listrik mobil ini ya, dia baterainya sebesar 38,3 kWh. Jadi cukup besar, dan untuk jarak tempuhnya diklaim bisa lebih dari 300 km ya. Ya meskipun untuk mobil ini tidak fleksibel untuk keluar kota, karena ya masih jarang untuk pengecasan di rest area tuh masih jarang ya yang menyediakan fasilitas charger. Nah ini kalau kalian pikirnya adalah mesin, bukan, ini adalah motor listrik ya guys ya. Di sini ada ABS-nya
Dan yang jadi pertanyaan, kenapa ini mobil listrik masih memakai aki yang sangat kecil ini? Ya, karena mobil ini tetap menggunakan aki karena banyak power outlet ataupun kelistrikan di mobil ini sebagian masih mengandalkan aki yang 12 volt ini ya, karena untuk sumber listrik yang dihasilkan motor listrik ini sangat besar, jadi tidak cocok untuk beberapa kelistrikan yang ada di dalam mobil itu, khususnya juga seperti power outlet dan USB socket yang ada di dalamnya. Jadi tetap butuh ini aki. Dan dia juga masih dapat ini loh guys, masih pakai radiator. Jadi ini masih menggunakan coolant. Ini by the way, ini ada radiatornya tuh, kalian lihat. Jadi tetap agar motor listriknya awet dan tentunya agar tidak overheat ya, motor listriknya tetap didinginkan oleh radiator. Dan motor listrik ini menghasilkan tenaga 134 horsepower dan torsinya 295 Nm. Dan karena ini mobil listrik, torsi maksimal bisa diraih di RPM 0 ya guys, 0 ke 100 8 detikan. Nih, ini ada tongkat nenek sihir, dan dia uniknya ada peredam ya guys ya, ada peredam, padahal ini mobil nggak ada suara sama sekali loh. Cuma ini belum dicat. Unik ya, ada peredam padahal ini bukan mobil yang ada mesinnya. Ini sangat senyap sekali. Nanti kita akan coba start mobil ini ya. Jadi kita masuk ya, kita ngadem di dalam mobil listrik ini sambil kita lihat interiornya seberapa futuristis mobil listrik ini. By the way, yang versi teratas, yang versi terbaru dari Ioniq ini, dia sudah ada memory seat ya, sebanyak 2 biji. Handle-nya ini lagi-lagi aluminium finish ya, ciri khas Hyundai. Dan ini tentunya soft touch, empuk, kecuali bawah ya, dia keras. Ini ada reflektor, bukan lampu ya, ini hanya reflektor saja. Auto hanya sisi pengemudi dan sisi sebelah sono. Jadi yang belakang masih biasa. Ini sudah auto depan-depannya. Di sini ada pengunci jendela, pengunci pintu, electric mirror dengan auto retract juga. Di sini speaker dan ada botol holder dengan door pocket. Ada seal plate dengan finishing aluminium finish ya, lagi-lagi ini mewah sekali. Di sini ada electric seat. Nggak usah gua jelaskan, ini sudah sering gua menjelaskan soal ini. Ini ada lumbar support ya tentunya. Oke. Nah, ini di sebelah sini dia ada headlamp leveling yang ada di Innova Reborn gua juga tambahan. Di sini ada terang redup cahaya instrumen, ada blind spot monitoring system dan traction control dengan stability control. Di bawah ini yang ada unsur kencangnya ya guys ya. Ini dia pedal-pedalnya sudah aluminium ya guys ya. Ini masih dilapisi stiker, aslinya dia aluminium. Dan ada footrest. Oke, kita masuk. Sebelumnya kuncinya kayak Hyundai zaman now. Ini ya seperti ini, udah bagus. Tentunya joknya kulit dan ini kayak two tone ya, kayak dua warna ini sekilas, jadi nggak hitam gitu ya. Yuk kita masuk ke dalam interior. Untuk setir dia, nah ini dia sudah flat bottom. Sayangnya belum elektrik ya, ini masih biasa, tilt dan teleskopik. Dan teleskopiknya ini sangat panjang sekali by the way. Ini sangat jauh sekali loh teleskopiknya, sangat dekat dengan badan ya guys ya. Even di posisi paling dekat dengan dashboard ini masih sangat jauh loh. Ini wah, ini bener-bener harusnya sangat sporty ya untuk dikendarai dan sangat nyaman. Jadi tangan kita nggak terlalu jauh. Yuk kita start up mesinnya. Nah ini start stop ya, tapi nggak ada tulisan start stop engine ya, hanya start stop saja karena sudah tidak memakai mesin. Kita injek rem dan kita start. Nah ini ada fitur kursinya bisa maju sendiri karena ada fitur easy exit ya. Jadi kalau kita selesai menggunakan mobil ini, kursinya akan
mundur. Kalau kita akan menyetir mobil ini, kursinya akan menyesuaikan di settingan kalian yang terakhir ya guys ya, tentunya dengan memory seat ini. Jadi dia sudah ada fitur easy entry exit ataupun easy exit, nanti ada di dalam MID. Dan gua bingung ini mau mulai dari mana ya, banyak banget mainan di mobil ini. Pertama, dia ini dashboardnya ini sebenarnya keras, cuma ini dilapis sejenis kulit dan jahitan asli ya, meskipun ini tidak empuk. Di sini, nah yang di sini dia baru empuk, cuma di sini sudah beda bahan lagi anjir. Ini kayak apa ya, kayak fabrik tapi bukan fabrik, dan ini benar-benar empuk. Di sini, nah ini dia keras. Di sini ada list chrome yang tembus sampai ke sebelah sini ya, speedometer, dan sana juga tuh ada list chrome-nya. Untuk klakson, dia sudah klakson seperti itu, dan airbagnya dia 7 guys, by the way, mengalahkan airbagnya si Hyundai Santa Fe ya, karena di bawah sini dia ada airbag buat lutut ya, ataupun sini ya, tungkai sini. Ini ada kotak sekring, dan oh ya, ini untuk membuka itu tadi yang buat fuel door-nya, itu bukan fuel door ya, buat colokan listriknya itu. Dan kita juga bisa waktu ngecas ini, biar kita tidak lupa, ada timernya guys. Nah ini jadi berguna sekali saat kita mengecas mobil ini. Dan tentunya di sebelah kiri biasa ya kita tutup ya, soalnya ini ada pembangunan jadi agak berisik, kita tutup aja. Nah di sebelah sini dia ada audio string switch dengan voice command, bluetooth teleponi. Di sebelah kanan dia ada cruise control, sayangnya dia belum adaptif cruise control ya guys ya. Kita nyalakan lampu hazard. Di sini setirnya sudah flat bottom, dan lagi-lagi ada aksen aluminium finish di sini. Di sebelah kiri dia wiper sudah auto. Di sebelah kanan headlampnya dia juga sudah auto dengan fog lamp belakang ya, nih ya. Kita nyalakan dulu. Ya ini untuk fog lamp belakang. Nah ini dia baru nyala, fog lamp belakangnya tuh ada indikatornya. Nanti kita lihat ya guys ya. Untuk lampu-lampu mungkin kita lihat dulu untuk lampunya signature apa mobil ini, sesuai namanya ya, signature. Kita lihat lampunya. Nah ini untuk lini belakangnya dia seperti ini ya. Nah ini jadi untuk standby nya dia sudah LED yang kayak apa ya, kayak logo Lexus ya, ini LED ini, kecuali lampu sennya masih biasa dan lampu mundur masih biasa. Nah nih yang fog lampnya nih malah sudah LED juga, fog lampnya hanya satu di bawah situ. Untuk lampu depan dia nyalanya seperti ini ya. Nah nih dia ada DRL. Nah DRL, cuma kalau kita menyalakan lampu DRL yang bawah mati ya guys ya. Kalau kita nggak menyalakan lampu yang bawah baru hidup. Dan ini kalian dengar sendiri, ini tidak ada suara ya, paling suaranya hanya di radiator ketika hidup ya guys ya. Jadi memang benar-benar senyap sekali mobil ini. Jadi kita balik ke dalam interior. Oh ya, ini sayangnya blackoutnya dia masih warna doff ya, dan belum dapat talang air. Kita masuk lagi. Nah sekarang kita bahas speedometernya yang sangat cantik ini ya, futuristik sekali. Dia sudah full TFT speedo, dan di sebelah kiri dia ada yang ala-ala mobil listrik. Ini bukan tachometer, dia ada charge dan power. Jadi kita bisa membaca mobil ini sedang mengeluarkan seluruh tenaganya atau lagi posisi ngecas. Dan ini ada fog lamp belakang, ada lampu sen ya kanan kiri. Itu juga ada odometer, ada range juga ya guys. Nih range ini masih 222 km range-nya. Di sini untuk volume dari baterai itu sendiri. Jadi ini masih banyak ini volumenya. Dan
untuk MID. Nah ini untuk MID dia di sebelah sini guys, untuk pengaturannya. Nah ini ada individual door warning ya tadi, dan ini ada nih, dia ada konsumsi info, ada tire pressure ya. Ini seperti Santa Fe juga, ini harus jalan kita baru tire pressure-nya itu membaca. Nah ini untuk oke. Nah ini driver assistant, dia ada warning volume, ada blind spot safety ya. Blind spotnya ada di sebelah spion sini, jadi kita gue lupa. Jadi pokoknya itu ada apa indikatornya untuk blind spot. Jadi kalau ada apapun yang di sebelah kanan ataupun kiri yang menghalangi kalian, agar kalian tidak menghajar lawan yang ada di samping kanan ataupun samping kiri, ini spionnya akan berkedip ya, untuk mengingatkan kalian bahwa di samping kalian ada lawan guys. Oke, dan kita kembali lagi. Di sini ada parking safety, ini untuk parking sensornya kita back. Untuk pengaturan pintu, ini ada auto lock, auto unlock biasa, dan ini bisa di setting ke shifter ataupun ke kecepatan, dan bisa di off kan juga. Kita back lagi, di back in ini back ya. Nah ini kita back. Nah untuk pengaturan lampu ini dia sayangnya belum ada ambient light kayak di Santa Fe yang bisa dirubah-rubah warnanya guys. Jadi ambient light di mobil ini memang ada, cuma dia hanya satu macam warna, dan itu adalah warna biru di sebelah sini dan sebelah sini ya, karena untuk mendukung program langit biru ya guys ya. Jadi warnanya hanya biru. Bahkan by the way ini semua interior dari mobil ini warnanya biru guys. Jadi ini biru, dan di sebelah kanan juga biru guys. Jadi wow, sangat mendukung program langit biru juga, dan tentunya si motor listriknya itu. Di sini juga ada convenience. Nah ini untuk seat easy access. Nah ini yang gua terangkan tadi, untuk kursinya bisa mundur sendiri kalau kalian sudah selesai berkendara oleh mobil ini. Dan ada utility mode, ini adalah mode standby karena ini motor listrik ya, jadi bisa standby mobil ini untuk lock charging kabel ya itulah pokoknya. Dan ini welcome mirror dan wireless charging ya, tetap wireless charging seperti kepunyaan Santa Fe. Ini juga ada pengingatnya dari sini, dan bisa kita aktifkan ataupun nonaktifkan dari speedometer ataupun dari MID nya. Dan ini ada ice road warning untuk peringatan mode S. Nah ini di sini ada service internal dan order. Service internal, nah ini, dan ada order. Ini apa ya? Oh ini untuk data-data berkendaranya. Ini ada energi consumption reset. Oke, bisa diatur ya setelah ngecas ataupun setelah ignition. Dan di sini energi consumption unit bisa diatur juga, temperatur unit. Untuk TPMS nya ini juga bisa diatur dari sini. Oke, jadi ini yang berkaitan dengan kelistrikan dari mobil ini guys, ataupun motor listriknya dan TPMS itu, dan tentunya reset. Nah ini untuk consumption info, ada akumulasinya juga, ini ada rata-ratanya juga, ada waktu berkendaranya juga, ada tripnya juga, dan yang real time juga drive info. Dan ini ada speedometer format digital, dan ada driving style ya ini. Jadi kalau kita masuk mode economical itu 86%, yang normal 14%, dan yang agresif itu 0% untuk konsumsi si motor listriknya ataupun si baterainya. Dan ini ada flow of energy dari mobil ini, ada apa animasinya. Oke, nanti durasinya kepanjangan lagi-lagi, dan kita
review head unitnya ini yang laki-laki ini sangat besar, ciri khas Hyundai zaman now, dan tentunya dia sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Dan di sini ada mode EV dan voice memo nih yang gua terangkan kemarin. Kalau kita kepikiran sesuatu saat di jalan, kita bisa rekam suara kita, dan saat kita sampai tujuan kita bisa membukanya di voice memo ini. Tentunya kita rekam dengan voice memo ini ya guys ya. Dan tentunya dia sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini ada EV mode. Nah, ini yang akan gua terangkan. Ini masih 80% by the way untuk baterainya. Untuk maksimal charging ini untuk AC ini 100%, untuk DC dia 90%. Nah, dan di sini energi informationnya, jikalau kita dari 81% kita menggunakan DC charger, itu kita hanya membutuhkan waktu 15 menit ya, alias ini yang fast chargingnya. Untuk AC dia 1 jam 20 menit untuk pengisian stasiun ya. Dan untuk yang portable yang gua tunjukkan di belakang tadi itu, untuk cas-casannya dari 81% itu untuk ke 100% dia membutuhkan waktu 3 jam 45 menit. Jadi ini sangat fleksibel sekali ya. Dan untuk motor listrik ini sangat fleksibel juga, karena dicas di rumah kalian itu bisa minimal di 1600 watt. Jadi rumah kalian 1600 watt sudah bisa mengecas mobil ini ya, tentunya dengan kriteria ini ya. Ini untuk waktunya. Dan ini juga bisa bentar. Nah, ini untuk electric use-nya ini juga bisa kita lihat konsumsi motor listriknya ataupun konsumsi baterainya ini dari penggerak, dari AC, dari elektronik, dan dari baterainya ini kita bisa lihat seberapa banyak konsumsi dari baterai motor listrik ini, dari penggeraknya, dari AC, dari elektronik yang ada di dalam mobil ini. Kita bisa lihat seberapa banyak konsumsi baterai dari ya ini drivetrain, climate ataupun elektronik. Jadi kita bisa lihat ya, sangat fleksibel sekali mobil ini. Dan kita balik ke menu, dan ini ada user manual biasa sih. Nah, itu aja sih, sisanya sama aja, tidak ada bedanya dari Hyundai zaman now untuk head unitnya. Dan mobil ini juga belum ada lane keep assist ataupun lane departure warning seperti Santa Fe yang gua review kemarin. Cuma ini kita lihat convenience. Jadi untuk safety-nya ini yang agak canggih, hanya blind spot aja yang ada di spion kanan kiri, dan tombolnya bisa diaktifkan dari situ ya guys. Jadi nggak selengkap si Santa Fe. Untuk driver assistance-nya ya ini cuma ini doang ya, blind spot, warning volume. Ini juga bisa kita atur high, medium ataupun low ya. Dan parking safety, dan tentunya sensor parkir itu ya. Ya cuma ini doang ya untuk fitur safety-nya ya, selain 7 airbag dan ABS EBD BA. Dan di sebelah situ ada pedal shift untuk regenerative braking dari mobil ini ya guys ya. Jadi efek engine brake yang diciptakan oleh motor listriknya, dan di saat itu juga akan terjadi pengecasan. Dan pedal shift yang kanan itu untuk meloloskan dari efek engine brake agar mobilnya tetap ngeloyor ya. Jadi itu bukan pedal shift, itu hanya untuk permainan dari regenerative braking dari mobil ini guys. Dan efek ini bahkan bisa membuat mobil ini benar-benar berhenti ya guys, tanpa kita mengerem. Oke, kita lanjut ke sisi sini. Nah, ini untuk ambient light-nya warna biru, di sini juga ada. Dah, itu aja. Dan di sini sayangnya dia masih single zone.
Ini kalau kalian pikir ini adalah knop putar, ini bukan guys, ini adalah knop touch. Nah, ini untuk kecepatan kipasnya, dan di sini untuk suhu. Dan dia yang paling panas itu, oh ini 32 derajat ya. Jadi ini ada heaternya, beneran ada heater. Nah, ini ada knop open close air model tombol ya guys ya. Di sini ada pengaturan arah semburan, dan di sini dia ciri khas mobil listrik. Dia ada fitur driver only ya. Jadi untuk AC-nya ini bisa dihidupkan hanya di sisi driver only. Jadi misalkan ini hidup ya, ini hidup, kisi AC yang ini hidup, yang ini hidup. Nah, yang di sebelah kiri ini mati guys. Jadi ini fungsinya untuk ya lagi-lagi untuk menghemat baterai dari motor listrik ini. Jadi ada fitur driver only. Dan di sini juga ada mode EV-nya yang langsung nongol ini ke misalnya ini dari menu kita pencet EV. Nah, ini dia langsung masuk ke mode EV yang ada di head unitnya. Ini ada heater ya, ini ada heater loh guys. Dan tombol AC, auto climate tentunya, dan tombol off. Untuk kisi AC ini bisa dibuka tutup semua ya. Oke, dengan geser ke kiri semua. Dan oh ya, spionnya juga auto dimming. Di sini ada sensor-sensor untuk auto headlamp ataupun auto wipernya. Di sini ada sun visor dengan vanity mirror. Untuk lampunya, nah ini kayak Kia Rio yang gua kemarin review. Ini terpisah ya untuk lampu vanity mirrornya. Di sini, nah dia juga sudah LED. Ngeblur anjir. Nah, di sini ada lampu pintu, dan tentunya ini ada sunroof yang tidak terlalu besar guys. Ini kalau ukuran badan gua kayaknya agak ngepres ya guys ya untuk keluar dari sunroof ini. Cuma ya at least dapat sunroof lah ya. Di sini ada penyimpanan kacamata. Di sini ada lampu kabin LED juga tentunya. Di sini ada sun visor dengan vanity mirror dengan lampu yang terpisah juga. Hand gripnya model retract. Di sini seat beltnya head adjuster. Untuk glove box dia seperti ini. Ada telepon anjir. Untuk glove boxnya dia belum slow opening ya. Ya belum slow opening guys, dan tidak ada backlightnya malah di dalam glove box dari mobil ini. Dan ini masih biasa banget, belum dilapis apa-apa di bawah sini. Nah, ini yang gua bilang tadi, makanya mobil ini masih butuh aki ya. Salah satunya untuk sistem ini guys, power outlet ataupun USB nya nih. Ya, ini ada 12 volt juga, jadi tetap menggunakan aki meskipun kecil ya akinya ya, karena untuk beberapa kelistrikan dari mobil ini ya, salah satunya ya untuk fitur ini, jadi tetap digunakan aki. Di sini ada lini tengahnya ini untuk penyimpanan yang sangat besar, dan ini bahannya karet ngegrip jadinya. Nah nih dia juga ada wireless charging yang modelnya dimasukin gini ya, kayak Santa Fe juga. Dan yang kayak Santa Fe juga ini transmisinya sekarang Hyundai zaman now, dia sudah model tombol gini ya. Meskipun untuk si mobil ini dia tidak ada transmisi ya, karena dia single speed, karena dia motor listrik, jadi tidak perlu transmisi. Ini hanya memindahkan dari maju ke netral, ke parking, dan ke mundur. Yes, itu saja. Dan ini juga ada handrestnya di sebelah sini. Nah, yang membedakan juga dari Ioniq Signature ini ketimbang Ioniq yang sering dipakai Grab itu, ini guys, jadi ada cooler seat. Anjir, ada cooler seat. Dan ini ada dua sisi ya, di sebelah sini juga ada cooler seatnya, jadi bisa cooler seat dan heater seat. Jadi ini, wah ini benar-benar fleksibel sekali mobil ini guys. Jadi kalau kita ingin mengerjai orang yang ada di samping kita ini, kita bisa aktifkan heater seatnya ini. Kok kursinya panas, nah itu nanti teman kita keprank ya guys ya. Dan di sini kita aktifkan aja cooler seatnya, dan ini ada view itu untuk mengaktifkan kamera mundurnya ya guys ya, karena
dia belum ada kamera 360. Ini juga bisa Bluetooth juga by the way. Dan ini ada apa, tombol-tombolnya ya. Ini ada shortcutnya, volume, dan ini untuk apa, memilih file ataupun tune. Ada sync track, setup, ya betul lah, ada tombol favorit. Dan by the way ini sangat terasa sekali ya untuk cooler seatnya, terasa dingin. Ini ada sensor parkir, dan ini ada electric parking brake dengan auto hold. Di sebelah sini dia ada asbak ya guys ya. Masih boleh ngerokok ternyata di dalam mobil ini, meskipun di sini tidak ada soket lighter ya. Tidak ada soket lighter, hanya power outlet. Nah, ini kalau diambil jadi 2 cup holder. Di sini untuk kamera mundur ya tadi ya. Di sini ada drive mode. Nah, di drive mode ini ketika kita pencet drive mode-nya, ini ada 4 settingan dari mode berkendaranya guys. Ini dan dia langsung mengubah si speedometernya itu menjadi drive mode-nya itu. Kalau sport, nah ini jadi merah kayak gini ya. Untuk mode eco, nah ini menjadi hijau. Untuk mode normal dia menjadi warna biru seperti ini. Dan kalau kita tahan di eco, nah dia akan masuk eco plus, dan dia juga dibatasi sampai 90 km per jam ya. Jadi larinya mobil ini dibatasi sampai 90 km per jam. Jadi untuk mengirit baterai di dalam mobil ini ya, karena untuk jarak tempuh mobil ini hanya 300 kilometeran aja ya. 350 kalau nggak salah dari jarak tempuh mobil ini. Oke, dan ini untuk drive mode-nya. Oke, kayaknya nggak ada apa-apa lagi ya. Gua review spionnya, ini auto dimming. Oke guys, kita sudah di row kedua mobil ini, dan kita lihat door trimnya. Apakah ada downgrade di sini? Ini sudah menjadi plastik keras guys. Meskipun yang ini masih soft touch, yang atas ini dia sudah plastik keras. Yang sini masih soft touch, ini soft touch, dan tentunya power window dia masih biasa, belum auto. Yang auto hanya sisi depan aja. Ada speaker, dan ini ada door pocket dengan 1 botol holder. Dan dia juga nggak dapat itu ya, apa sih namanya, kayak reflektor gitu yang ada di pintu depan itu. Ini juga cuma speaker ya, belum ada tweeternya kayak di pintu depan itu. Yang sebelah sana tuh ada tweeternya guys. Oke, nah ini untuk posisi berkendara gua ya, kurang lebihnya segini ya. Dan tentunya ini masih jauh, gua tinggi 180, ini masih jauh. Dan dia nggak ada seat back pocket. Seat back pocket hanya di sebelah kiri, dan dia model jaring. Di sini ada kisi AC-nya. Oh ya, ini masih penggerak depan, tapi di sini masih ada tonjolan buat gardan ya. Aneh ya. Dan ini pun juga mobil listrik. Ini masih ada tonjolan buat gardan. Untuk apa ini guys? Kan dia nggak pakai knalpot ya. Biasanya untuk tonjolan gini biasanya sebagian dipakai buat knalpot, tapi karena ini mobil listrik kok masih ada tonjolannya nih. Ya gitulah. Hanya insinyur Hyundai yang tahu guys. Tentunya di sini ada seat belt 3 titik ya, 3 titik. Dan ini juga rapi tertutup cover ya, dia di pojok situ ngambilnya, jadi nggak kelihatan. Untuk di sini dia juga dapat armrest. Nah, ini armrest dengan 2 cup holder. Di sini seat beltnya 3 point, tentunya 3 point semua. Dan untuk headrest juga dia model head adjuster juga. Untuk headrestnya ini bisa diatur ketinggiannya untuk 3-tiganya. Tentunya dia sudah isofix. Di belakang sini yang agak mengganggu gua ini ya guys ya, gua tinggi 180, ini sisa headroom cuma segini guys, karena ini bentuknya liftback ya. Jadi ini hanya 3 jari ya guys ya, dan ini agak claustrophobic ya kalau gua. Jadi ya untuk headroom memang tidak selega legroomnya. Jadi meskipun ini sudah dia agak buat cekungan gini ya, cuman untuk setinggi gua ini masih agak sempit ya guys ya. Padahal ini sudah dibuat cekungan agak naik gini.
Cuma kok gua ngerasa masih sempit ya untuk headroomnya. Di sini hand grip model retract, dan ini ada karton airbagnya. Nah, itu penampakan dashboardnya futuristis sekali ya, meskipun nggak sefuturistis mobil listrik yang harganya sudah MM-an ya. Ya, laki-laki ini ada harga, ada barang. Ini adalah mobil listrik termurah yang dijual di Indonesia ya guys ya. Di sini ada hand grip model retract dengan hook. Oke, yuk kita keluar. Panas soalnya. AC-nya gua matiin by the way. Total berarti 6 speaker ya guys ya. 6 speaker. Yuk kita keluar. Dan kita lihat bagasinya. Untuk pelipatannya ini dia bisa dari sini guys. Untuk pelipatan yang porsi 60 ya. Ya, porsi 60, dan dia ya agak rata lantai gitu. Nih masih ada cekungan sih sebelah sini, cuma ya masih ditoleransi. Ini masih bisa untuk mengangkut barang, dan kayaknya sih masih bisa buat bobok-bobokan di sebelah sini. Itu untuk versi 40 nya ya. Oke, kita lihat ke sebelah kiri. Untuk kursi sebelah kiri maksudnya, oh ya, untuk wiper dia sudah model hybrid gini ya wipernya. Untuk washer ya tentunya ngumpet di bawah sini. Dan untuk sebelah kiri dia masih biasa guys, masih cuma ini uniknya dia masih dapat head adjuster loh. Masih dapat head adjuster, reclining, dan sliding. Jarang-jarang ya ini untuk kursi penumpang dia dapat head adjuster. Jadi ya begitulah. Tentunya ini sudah ber-airbag juga untuk kursinya, karena total ada 7 airbag ya di dalam mobil ini. Dan ini posisi hidup ya mobil ini, cuman tidak ada suara sama sekali. Nah nih untuk sebelah kiri porsi 40 nya. Oke, nah ini jujur agak tegak ya. Coba apakah ini bisa diatur recliningnya, kita lihat. Kita tegakkan lagi ya si kursinya ini. Oh, hanya satu step ya guys ya. Ya, jadi ini sudah paling rebah ya seperti ini. Oke. Ya, ini yang agak mengganggu ya untuk orang yang jangkung-jangkung ini, karena dia modelnya liftback, agak melandai ya. Jadi headroomnya agak terbatas. Oke, kita matikan. Kita selesai ya review mobil listrik ini. Kita matikan lampu hazardnya juga berkedip sesuai irama ya guys. Nah nih, kita matikan start stop button. Nah ini kursinya mundur ya. Ini adalah fitur easy exitnya tadi. Untuk lampu kita matikan. Oke, sudah selesai kita reviewnya. Oke, mungkin sekian dulu review dari mobil listrik yang satu ini guys. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ini durasinya sudah panjang banget ya. Kalau gua nerangin lebih-lebih lagi videonya akan mungkin 1 jam ya guys ya, karena masih banyak sebenarnya yang ingin gua terangkan di dalam mobil ini, karena ini mobil listrik pertama yang pernah gua review ya. Kecuali Nissan Kick kemarin itu kan masih ada mesin bensinnya. Kalau ini dia benar-benar fuel listrik ya, fuel elektrik. Bahkan di sini namanya nggak cuma Ioniq ya, Ioniq elektrik. Jadi benar-benar menegaskan mobil ini adalah mobil elektrik. Dan mobil ini dijual di Semarang sekitar 698 juta. Dan gue juga sudah tanya untuk pajak mobil ini, yang nggak gue sangka-sangka dia hanya 1, berapa gitu guys. Jadi untuk mobil 600 jutaan itu sangat murah sekali, karena even Innova gue aja itu pajaknya sekitar 5 jutaan ya. Gue beli 400 juta itu pajaknya 5 jutaan, dan ini mobil ini 600 juta tapi pajaknya hanya 1, berapa gitu. Jadi mobil ini sudah menikmati keringanan pajak dari pemerintah ya, karena ini mobil listrik. Jangan samakan dengan mobil-mobil yang ada di sebelahnya itu. Jadi mobil ini sangat-sangat
luar biasa sekali ya, untuk di Indonesia Hyundai sudah berani memasukkan mobil yang macam ini. Gua sih berharap ada merek-merek lainnya yang memasukkan mobil macam ini ya, entah Toyota, Daihatsu ataupun Honda. Dan yang gua review ini adalah Hyundai Ioniq tahun 2021 tipe signature ya. Dan yang gua suka nih ya, setengah ke belakang ini sangat signature sekali sih ya. Depannya juga signature, cuma nggak se-signature belakangnya. Itu gua jadi teringat Toyota Prius ya, yang bentuknya kayak liftback gitu dan dia kacanya di belah dua. Oke, mungkin segitu aja bacot gua untuk mobil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.